warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan kedatangan kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilangsungkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan harapan kita, aktivitas kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan soleh. Lalu salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MPS beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang ikhlas kunci kebahagiaan ini. Pondasi dasar keikhlasan Rabbil Kul kata-kata Muhammad, inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadatu, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allahumma sholli. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya sholatku yang aku kerjakan selama hidupku. Ulang, pernah sholat kan? Pernah sholat kan? Sholatnya kata lima di jemaah Allah. Jadi Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebanyakan Allahu Akbar ketinggalan sadayannya. Anu tadi gak urang hilang ke sholat pas sadaya yang kongan. Masa gitu? Haji tapi setan menggoda ka urang. Dimulai wudu sampai sholat ya terus digoda. Supaya ayo batu setan nanti dinamakan. Ibadahku atau membaca Al-Quran, hidupku dengan berbagai amalan yang aku kerjakan selama hidup, dan matiku dengan membawa iman dan amal soleh hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, bukan untuk yang lain. Ayat ini menegaskan tentang keharusan manusia untuk mengabdi hanya kepada Allah. Ulah mengabdi kepada Allah kajin. Allah. Bukan berhala. Kekalahnya subhanallah. Baik dalam bentuk ibadah ritual atau lainnya. Semenjak hidup sampai mati. Dilanjutkan dengan ayat ke-163-nya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Ayat itu sekutu bagi Allah. Ayat banyak Pak. Subhanallah. Mendoakan Allah sekutu teh. Kita makan qul huwallahu ahad. Hiji we Allah. Nu nyiptakeun langit dan bumi serta isi yang ada di bumi dan langit. Wa bidzalika umirtu, dan demikian yang diperintahkan kepadaku, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri muslim. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam bentuk apapun, karena hal itu mustahil bagi Allah, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku karena inti dari ajaran Islam, yaitu ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, bukan oleh pendeta kan itu, oleh nabi-nabi terdahulu. Dan aku adalah seorang yang pertama-tama berserah diri. Apa kita sudah ikhlasnya judulnya seperti di surat Al-Ikhlas tidak ada membicarakan harus menyembah kepada siapa, kepada Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa. Ikhlas.
Sikap tulus hati yang menjadikan seseorang mengarahkan tujuannya kepada Allah. Orang ngaji ikhlas tuh. Benar nih ikhlas tuh, Pak. Yakin ikhlas? Yakin. Yang balik subhanallah. Orang badan biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bilang aku ikhlas. Ikhlas ke berat ya. Ikhlas ke hati. Arti ikhlasnya sikap tulus hati yang menjadikan seseorang mengarahkan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhlas. Justru orang ikhlas tulus hatinya. Karena perintah orang lain. Ke era duta tangga jeung Pak RT RW nya. Era teu Pak RW anu teu ngaji. Tah eta karena Allah orang mah karena RW RT kenal. Cuma RT sebagai pimpinan. Berlaku Pak RW ngaji, RT ngaji, urang teu ngaji. Eta mana atuh urang? Ari ngurus naon ngaran teh keluarga kakaknya KTP RT RW ngomong pernikahan kan sudah nikah pengantar kasaha Pak RT RW ari ngaji cara subhanallah anggo umat Islam berarti apa teh Islam kan banyak teh itu inilah konsep ikhlas menjelaskan tindakan-tindakan tidak berorientasi materi yang tanpa pamrih. Tulus manusia-manusia yang ikhlas memiliki keistimewaan tersendiri dalam hidupnya. Kekuatan ikhlas dalam hidup memberikan kekuatan positif, mendapatkan kemudahan hati yang akan selalu dilapangkan jiwanya berserah diri kepada penciptanya. Beban beban di punggungnya akan diringankan oleh Allah dari beban ujian yang memberatkan hidupnya. Semua kesulitan dimudahkan oleh Allah. Kita sulit tuh. Zaman sekarang sulit tuh. Sulit. Nah, zaman sama akan dimudahkan oleh Allah SWT. Karena orang ikhlas selalu percaya. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Pak Inna ma'alus yusra. Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang ikhlas. Dengan ikhlas kita tidak perlu bergundah hati. Namun bukan ikhlas perlu gundah hati. Tahu masih gundah hati kayak cari ikhlas saja. Tahu tidak ikhlas. Tidak perlu resah gelisah. Masa orang resah gelisah? Sakabulnya coba orang kaetan. Takut pada kemiskinan. Kurang takut kepada kemiskinan. Takut, tak cari ikhlas sebenarnya. Cuma takut. Hilang kesempatan, takut pada penyakit dan ketidakjelasan masa depan. Ikhlas melapangkan kesempitan, mempositifkan energi negatif dalam diri, menghapuskan kebencian. Rusok benci wae teh urang kudu ikhlas saja. Merasa benci ke orang lain. Sakabulnya bencinya. Sok ke orang lain terang. Nah, sakabul caca ikhlas sakit sebenarnya. Menghilangkan dendam, masuk dendam ke orang lain. Tarang. Akhirnya sakabulnya sebenarnya. Teh. Cari ikhlas di orang. Mendobrak segala bentuk penyembahan pada dunia yang tidak sedikit manusia terjebak di dalamnya. Mampu melepaskan dirinya dari segala penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan kepada materi. Ada itu orang menyembah kepada materi banyak Pak. Menyembah kepada uang. Bela itu sholat, membela uang. Dolar, rupiah, real, euro. Menyembah kepada harta benda. Menyembah kepada sahwat. Menyembah kepada jabatan. Menyembah kekuasaan dan menyembah kepada tradisi yang selama ini banyak manusia terbudaki olehnya. Sesuai dengan penjelasan dan ini surat Al-An'am ayat 162, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah SWT. Inilah hakikat. Sholatku hanya untuk Allah semata. Nah tadi orang sholat subuh hanya untuk Allah semata. Karena Allah telah memberi
informasi yang tambuhnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Lamun urang loba kasieun loba masalah cenah teh minta tolong ka Allah. Coba dengan apa? Bisabri, dengan sabar. Lain di orang ayah masalah, ngamuk-ngamukan, marah-marah, masa gitu? Nah, kebajikan dicarekan, subhanallah, marah-marah. Carekan kebajikan namanya. Subhanallah. Allah menginstruksikan, Allah menyuruh kepada kita apabila ada masalah apapun yang belum bisa diselesaikan, minta tolong, wasta'inu kepada Allah. Nah, bisabri dengan sabar. Sabar belum dikabulkan. Minta tolong berdoa kepada Allah. Belum dikabulkan kepada kita. Sabar. Dilanjutkan dengan wassalati dan sholat. Subhanallah ya, sabar dan sholat. Subhanallah. Wa innaha lakabiratun, dan sholat itu sungguh berat. Illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Atau dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan penuh sabar, dengan memelihara keteguhan hati dan menjaga ketabahan serta menahan diri dari godaan dalam menghadapi hal-hal yang berat, dan juga dengan melaksanakan sholat. Dan sholat itu sungguh amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dan tunduk hatinya kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Yakin kita akan kembali kepada Allah? Yakin kita akan menemui Tuhan Allah? Yakin. Dilanjutkan dengan ayat ke-46-nya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadunnuna, yaitu mereka yang yakin. Kita yakin akan mati? Akan bertemu dengan Allah, yakin? Nah, ya. Annahum mulaqu rabbahum, bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Wa innahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Subhanallah, luar biasa. Allah merintahkan hambanya untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai pijakan bantuan dalam meraih yang mereka harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW bersabda, karena Nabi SAW tidak ajabahu amrun, bila kedatangan masalah, Nabi SAW mengerjakan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 235. Sholat berperan sebagai piranti setiap muslim meminta perlindungan, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lamun ulah aya masalah, geringan wae minta ke Allah. Lewat sholat. Coba insya Allah Allah akan memberi kesehatan kepada kita. Mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi oleh kita. Minta kepada Allah dari kesedihan. Osok sedih kita. Sedih tak? Sedih. Sudah. Kalau itu salah sedih berarti tidak sakit katanya. Subhanallah. Jelema pasti sedih. Ingat dulu zaman dulu dia orang teh kumaha balik ka dikubur teh sorangan. Udah kayak sedih orang teh. Baru teh ingat kana kuburnya orangnya. Sakabangnya subhanallah dia tanya. Nah, dari berbagai permasalahan kepenatan dunia, kita tidak akan merasa sendirian, tetapi mendapatkan dukungan dari Allah Jalla. Ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiruhu. Seorang hamba yang menjadi paling dekat dengan Rabbnya salat. Saat ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Jadi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah yaitu ketika sujud. Tak pernah kita melihat orang sujud sama di apa namanya? Di sujud terakhir. Apa yang dibaca ketika dalam sujud? Bisa mengucapkan subhan rabbiyal a'la. Tetapi ada 3 permintaan
bacaan sujud pertama. Akhir. Dan syukur khotimah. Jangan. Apa doanya? Berdoa Allahumma inni as'aluka husnul khawatimah. Apa itu kan? Anu nanya ke saya, naon itu cara sujudnya lama-lama ini, naon bacaan tilu permintaan. Pertama adalah minta diwafatkan husnul khatimah. Doanya Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. So, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Artinya, ya Allah, aku minta kepadamu husnul khatimah. Masa baca itu tak? Alhamdulillah. Siapa ini? Biasa rumput pas dia langsung gitu ya. Oh, lihat dulu. Kesujudan gitu. Yang kedua, minta diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Tak boleh minta taubat sebelum wafat. Asal taubat kurang. Taubat sabarnya. Coba tak nasuha. Apa cara doanya? Allahumma jumni taubatan nasuha qabla Allahumma jumni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma jumni taubatan nasuha qabla al-maut. Artinya, ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha atau sebenarnya taubat sebelum wafat. Yang ketiga, minta hati ditetapkan di atas agama Islam. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik. Artinya, ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agama. Sakit dulu cukupnya nomor waktu yang perlusuannya subhanallah ya. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan sebenarnya ini kudu minadolimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.